batal, contoh imam terkantut, maka imam pun keluar, maka yang berada di belakang imam dia paham, dia tahu, maka dia boleh naik menggantikan imam. Jadi kalau udah di belakang imam itu yang jenis tidak tahu, kalau setakat menegur imam boleh lagi. Mungkin ada jemaah yang di ujung jendela sana tahu, yang di ujung itulah subhanallah. Tapi kalau imam terbatal, bukankah yang di belakang imam betulak-tulak, bersigong-sigong, kau, yang sebelah pun enggak kau, dia bilang. Rusak kita kalau begitu. Jadi biarlah yang paham di belakang imam tuh, nah, yang tahu. Macam kita semua sini sudah paham, alhamdulillah. Dia batal kan? Yang jarang dia keluar, dia ikut bersini kan atau keluar saja, macam mana pun boleh, tidak ada masalah. Boleh, putung kiu apakah boleh saja, tidak ada masalah, keluar saja. Tapi kalau dia bilang dia keluar sembahyang, mungkin dia takut mau melangkah, contoh masjid Dupul, takut dia mau melangkah jemaah dan sebagainya, enggak juga boleh kita cakap begitu, sayang pula sembahyang dia. Jadi kalau dia terbatal, contoh dia terkantut, dia boleh keluar. Jadi orang di belakang dia boleh ganti jadi imam. Jadi dia pergi berwudu, dia masuk balik dalam jemaah, dia jadi makmum yang masbuk, masih dapat pahala jemaah. Tapi kalau dia tidak mau macam gitu, bilang Ustaz malas saya panu pula ini masjid turu, nggak ada ruang saya mau keluar, nanti saya melangkah-langkah durang pula, dia bilang bah enggak apa-apa, kau duduklah bersana sampai habis sembahyang baru kau keluar, dia ambil duduk. Itu kalau setakat terkantut. Tapi kalau mau terbirak, nah keluar saja lah bah. Adakah boleh melangkah makmum? Jawaban dia boleh, dan tidaklah dia dihukumkan bersalah melimpas di depan orang sembahyang. Kenapa? Karena pada ketika itu hal darurat, sakit parut bapak bos, salah makan daging, cemana juga, boleh keluar saja lah bang. Boleh. Sebab itu paling bagus di depan imam mihrab dia ada pintu, baru cun. Tapi ini yang buat kita punya masjid, buat pelan dia ada champion. Cemana? Sebab itu lain kali kalau buat masjid, tanya dulu kita punya ijiki masjid, tanya dulu kita punya imam, cemana kau mau? Barulah di depan mihrab ada pintu. Jadi kalau imam terbatal tuh mindak bat saja terus, ada masalah. Apalagi kan, nah itu masa ruku batal, jangan imam tuh lari ruku, jauh lah sudah kita ini. Padahal baru menegur imam, ini sudah imam batal berarti, enggak apalah, oleh karena ditanya itu enggak apalah. Jadi kalau imam tuh batal masa dia ruku, Ustaz macam mana? Maka kalau imam tuh batal masa ruku, jangan dia lari. Ada dua benda yang jangan dia lari dulu kalau dia terbatal. Yang pertama pada ketika ruku, yang kedua pada ketika sujud. Kalau pada ketika qiyam, pada ketika i'tidal, pada ketika duduk dan sujud, antum dapalah, pergilah berambus, keluarlah. Tapi kalau dua ini jangan. Time ruku terus hilang, makmum menunggu bila sami Allah, rupanya imam lari. Begitu juga time sujud, bukan kayak makmum kita nejaka. Iya. Silap-silap ada makmum kita yang dah sanang hati, mati kali imam nih, dia bilang. Mengangkat itu kepala, meningok. Angkat-angkat imam rupanya tiada, kusung. Jadi kalau imam terbatal ketika ruku, imam terbatal ketika sujud, maka dia bangunkan dulu pergi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, keluar. Baru keluar. Kalau sujud, bangunkan dulu makmum itu dari sujud, Allahu Akbar, baru keluar macam gitu. Jangan lari-lari begitu saja. Masalah karena makmum kita kasihan dorang. Jadi sunat bagi makmum itu mengingatkan imam yang tersalah atau terlupa dengan cara bertasbih. Bagi makmum lelaki, subhanallah. Nah, itu memang Nabi yang ajar. Dan menepuk belakang tangan bagi makmum wanita pun Nabi ajar juga, menepuk belakang tangan. Makanya takut tuh macam ini, yang ini pergi di sini, gitu. Jadi itu yang ada orang komplain tuh, apa juga kuat dia begini tuh Ustaz. Kita bukan cerita mau kuat enggak kuat,
Kita mau cerita tentang bab teguran itu. Sebab kenapa? Sebab kata Imam Ibnu Hajar menyatakan tegahan tasbih menyebut subhanallah secara kuat oleh wanita adalah karena mereka itu disuruh untuk merendahkan suara dalam sholat untuk mengelakkan fitnah. Manakala lelaki ditegak daripada menepuk karena ia lebih sinonim dengan perempuan. Sebab itu kalau di masjid babu-babu tidak payahlah susah-susah bertepuk tangan. Kenapa? Karena ada jemaah lelaki, duranglah yang lebih utama menegur. Kemudian barulah ada pandangan Imam Ar-Zarkashi berpendapat menepuk untuk menegur imam adalah dalam keadaan wujudnya lelaki-lelaki ajnabi. Adapun jika jemaah solat itu dan imam itu terdiri daripada wanita atau lelaki-lelaki yang mahram, maka hendaklah mereka bertasbih secara jar. Itu kita bagi tahu tadi. Kalau babu-babu sembahyang di rumah sama suami, ataupun sama anak lelaki, ataupun sama adik-beradik lelaki kita satu keluarga, ada orang lain, kemudian tersilap, babu pun sebut subhanallah, boleh. Pasal sudah 3 kali bertapuk-tapuk, macam ada suara. Jadi boleh sebut subhanallah. Cuma subhanallah itu janganlah babu teriak-teriak macam berzikir. Cukuplah orang bilang bertasbih itu dengan suara yang rendah saja, agak-agak imam tu bolehlah dengar. Selesai masalah. Kalau imam itu pada perbuatan, tu subhanallah. Kalau pada bacaan, contoh imam kita terlupa membaca suratul Fatihah. Imam angkat takbir. Yang tadi yang subhanallah dengan tepuk tangan itu perbuatan lah. Imam telah birokat ataupun daruku ataupun macam-macam lah. Kalau imam itu Ustaz terlupa Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, harus Qul huwallah. Jadi ini kan kita di belakang mandar juga subhanallah. Boleh itu boleh, tapi nanti mungkin imam itu pun berpikir, baru kalian yang angkat takbiratul ihram, tidak kan ada salah sudah, dia bilang. Mungkin dia terlupa tentang Fatihah tuh. Jadi kalau kita mau menegur yang begitu tuh, boleh kita gabungkan di antara keduanya. Contoh imam tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kita di belakang boleh subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi imam pun lupa pula Fatihah, dia bilang. Ataupun tak perlu subhanallah, imam lupa baca Fatihah, terus kita alhamdulillahi rabbil alamin pun boleh juga, tidak ada masalah. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz tidak bismillah. Sebab bismillah itu nanti imam menyangka, sudah juga baca bismillah tadi tuh, dia bilang. Kenapa lagi bismillah disebut nih? Lagi panjang pikiran imam. Jadi bila sebut Fatihah harus pergi alhamdulillah itu, imam pun harus bilangnya tidak baca Fatihah pula aku nih. Jadi imam pun berhenti baca qulhu, haruslah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin. Begitu, selesai masalah.